Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas materinya seputar ilmu sorof. Tapi menjelaskan tentang masalah takrif, pengertian atau definisi daripada ilmu sorof itu apa, baik secara lugat ataupun secara istilahi. Nah, karena ilmu sorof itu juga adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, termasuk juga ilmu nahwu. Ilmu nahwu dan ilmu sorof adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Maka dalam ungkapan orang Arab dikatakan as-sorfu umul ulum wa nahwu abuha. Sorof adalah ibunya ilmu, sementara nahwu adalah bapaknya ilmu. Nah, langsung saja kita masuk dalam materinya. Di sini dikatakan at-tasrif. Jadi tasrif itu kalau kita lihat dari segi arti, ada tasrif secara lugotan artinya secara bahasa. Nah, tasrif secara bahasa artinya at-taghyir. Taghyir itu artinya berubah. Berubah dari doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Ya. Dari doroba kemudian berubah menjadi doroba panjang baknya, kemudian menjadi dorobu, kemudian menjadi dorobat, ila akhirih ya, sampai 8 dorob tu dorobna. Dari doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob sampai dorobtu, dorobna. Ya, kalau tidak salah jumlahnya ada 14 ya. Nah, ini artinya berubah. Ya, dari doroba menjadi doroba, menjadi dorobu, menjadi dorobat sampai dorobtu, dorobna, itu artinya berubah. Atau disebut susunan doroba, dorobu, dorobat ila akhiri itu disebut namanya tasrif lugawi. Ini atau tasrif secara bahasa atau disebut dengan tasrif lugawi. Nah, kemudian yang kedua, tasrif ya, secara istilah. Ya, secara istilah itu adalah ya kebiasaan daripada ulama ahli sorof, mustalah ulama sorof. Istilahnya ulama sorof. Nah, dikatakan di sini huwa tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin mima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi sorof secara ataupun tasrif secara istilah adalah memindahkan satu asal, ya, asil wahid. Memindahkan satu bentuk atau satu asal dipindah ke bentuk yang lain atau dipindah ila amsilatin mukhtalifatin ke contoh yang berbeda-beda. Contohnya memindah satu asal. Ya. Saya hapus. Umpama fi'il madhi doroba ya. Kemudian dari doroba menjadi ya ribu. Menjadi dorban. Doroba ya ribu dorban wa madroban dorbatan dirbatan fahuwa doribun. Menjadi doribun. Kemudian menjadi madrubun dan seterusnya sampai isim zaman, isim makan dan isim alat. Nah, ini namanya aslul wahid. Doroba namanya aslul wahid. Meskipun memang terjadi khilaf ulama, ya, tentunya ulama sorof. Nah, asalnya ya kita bahas asalnya terlebih dahulu ya, asal wahid. Ada yang mengatakan asalnya adalah doroba. Ini ada yang mengatakan asalnya adalah dorban. Nah, maka doroba ini disebut dia adalah fi'il madhi. Dorban disebut dia sebagai isim masdar atau disebut masdar. Nah, jadi asalnya apakah doroba, apakah dorban? Nah, berarti menurut ulama Basro ini ya, ini menurut ulama Basro. Jadi asalnya yadribu, asalnya doribun, asalnya madrubun dan semuanya isim isim zaman, isim makan, fiil amr dan fiil nahinya asalnya adalah lafaz dorban. Nah,
Ada juga yang mengatakan asalnya yadribu, dorban, doribun, dan semuanya itu asalnya adalah lapan doroba. Ini menurut ulama Kufah. Jadi ada ulama Kufah, ada ulama Basro. Asal dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan seterusnya itu asalnya ini. Kalau menurut ulama Kufah adalah fi'il madi doroba. Nah, sementara menurut ulama Basro asalnya adalah dorban. Nah, maka kalau menurut ulama Kufah asalnya adalah doroba, berarti yadribu ini disebut dengan far'un, cabangan ya. Nah, dorban juga disebut dengan far'un. Doribun juga disebut dengan far'un. Tapi kalau yang kita pegang adalah pendapat ulama Basro, maka doroba bukan asal, namanya far'un. Ya, namanya far'un. Yadribu juga namanya far'un. Kemudian doribun juga namanya far'un. Termasuk isim maf'ulnya madrubun juga namanya far'un. Artinya cabang daripada lafaz doroba. Kemudian kita masuk lagi ke pengertiannya. Jadi pengertian tasrif secara istilahi adalah memindahkan satu bentuk ataupun satu asal ya, satu bentuk ke bentuk yang berbeda-beda. Kenapa dipindah dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda? Kita katakan nih asalnya lafaz doroba. Dari doroba ini dipindah menjadi yadribu. Kemudian dipindah lagi menjadi dorban. Dipindah lagi menjadi doribun. Dipindah lagi menjadi madrubun. Dipindah lagi menjadi fi'il amrnya adalah idrib. Dipindah lagi fi'il lahinya menjadi la, tadrib, dan seterusnya sampai isim zaman, sampai isim alat, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu artinya perubahan, perpindahan bentuk. Nah, tujuannya apa? Terjadi perubahan bentuk karena lima'anin maksudatin, karena ada makna yang diinginkan atau makna yang dimaksud. Nah, makna yang dimaksudnya, contoh, ketika saya ingin mengatakan Pak Jaid sudah memukul, maka harus menggunakan sigot fi'il madhi. Maka harus menggunakan sigot fi'il madhi. Contoh, berarti doroba Jaidun amron. Ya, kalau saya mengatakan Pak Jaid sudah memukul, maka sigotnya harus menggunakan lafaz doroba, yaitu sigot fi'il madhi. Nah, kemudian kalau saya ingin mengatakan Pak Jaid sedang memukul, maka harus menggunakan bentuk ataupun sigot daripada fi'il mudhari menjadi yad ribu Jaidun amron. Ya, menjadi yadribu Jaidun amron. Berarti yadribu maknanya sedang. Berarti Pak Jaid sedang memukul. Kalau menggunakan lafaz doroba, artinya Pak Jaid sudah memukul. Artinya Pak Jaid sudah memukul. Nah, contoh lain, kalau saya ingin mengatakan bahwa Pak Jaid adalah orang yang dipukul, maka kalimatnya menjadi Jaidun madrubun. Nah, utawi ki Jaid iku madrubun, wong kang den pukul. Nah, berarti madrubun ini namanya Pak Jaid, orang yang dipukul atau orang yang dikenai pekerjaan. Ya, Pak Jaid adalah orang yang dipukul. Nah, umpama satu lagi saya contohkan. Ya, saya ingin memerintahkan kepada seseorang itu untuk memukul Pak Jaid. Maka kalimatnya menggunakan lafaz idrib Jaidan. Idrib, pukulah. Ya, Jaidan, pukulah Pak Jaid. Berarti idrib ini mengandung maknanya adalah perintah. Nah, perintah untuk apa? Perintah untuk memukul, karena lafaznya idrib. Kalau unsur berarti perintah untuk menolong. Iftah berarti
perintah untuk membuka. Nah ini ya yang saya lingkari ini adalah 5 anin maksudatin. Artinya ini adalah makna yang diinginkan atau dikehendaki. Itu makna yang dikehendaki. Nah, la taksulu saya lanjutkan. La taksulu illa biha. Yang mana makna yang dimaksud ini, ma'anin maksudatin ini tidak bisa dihasilkan illa biha kecuali dengan adanya perubahan tersebut, artinya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, berarti ini yadribu Zaidun amron. Karena lapatnya yadribu, nah, berarti artinya Pak Zaid sedang memukul. Ini maknanya ya. Nah, kalau dari yadribu pindah menjadi doroba, maka makna doroba adalah sudah. Berarti Pak Zaid sudah memukul, Pak Zaid sudah memukul Pak Amr. Nah, kalau umpama ingin Pak Zaid adalah orang yang dipukul, maka ya sigotnya bentuknya kalimatnya menggunakan lafaz matrubun atau disebut dengan isim. Nah, kemudian kalau saya ingin memerintahkan ya seseorang untuk memukul Pak Zaid berarti menggunakan lafaz idrib. Idrib artinya ya perintah. Nah, ini maknanya sedang sudah dipukul dan sesuatu yang menunjukkan perintah. Nah, itu yang dimaksud adalah perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain dari yadribu menjadi doroba, kemudian menjadi madrubun, kemudian menjadi idrib. Ini namanya memindah satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya karena ada makna yang dikehendaki. Apa makna yang dikehendaki? Apakah sedang memukul? Apakah sudah memukul? Apakah orang yang dipukul? Apakah itu kalimat menunjukkan perintah? Apakah orangnya yang memukul seperti isim fa'il? Kemudian apakah juga maknanya adalah menunjukkan waktu ataupun tempat pemukulan dan alat pemukulan dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tasrif secara istilahi. Ya, artinya perubahan dari fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari, masdar, baik masdarnya masdar mim atau masdar ghair mim ataupun masdar no ataupun masdar marro, berubah lagi menjadi isim fa'il, berubah menjadi isim maf'ul, berubah menjadi fi'il amr, berubah menjadi fi'il nahi, berubah menjadi isim zaman, isim makan dan isim alat. Itu yang dimaksud tasrif secara istilahi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah akan saya sambung dalam kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.